Hmm. Aku kan dipilihin warnanya sama dia. Dia yang bikin adukan, mengcombine warnanya sendiri. Bagus ya. Hmm. Valen rame banget ya. Iya. Mengecewakan. Konser apa namanya? Dangdut Academy ke-7 malah begitu. Pokoknya 2025 ini banyak hal-hal yang bikin penonton kecewa. Gak ada yang lebih enak daripada ya ngeliatin kasusnya si Ridwan Kamil, ya kan, udah dari Lisa Mariana. Ridwan Kamil itu berkasus, ya Allah. Terus muncul lagi yang baru, Safa Marwa. Ada sebelum Safa ada si Aura Kasih. Geleh pisan bapak. Geleh pisan sumpah. Kok bisa begitu gitu loh, pencitraannya kan beda banget sih bapak mah. Pencitraannya sampai kita semua percaya loh sama bapak. Sampai kita semua kayak apa masih bapak itu. Bapak sama ibu itu. Udah gitu kasus pula lagi Bang BJB. Gimana itu dana untuk iklan advertisingnya 350 miliar. Emang gitu mam laki-laki? Nggak juga, laki gue tajir nggak begitu. Keluarganya laki gue tajir nggak begitu. Nggak semua laki-laki berduit begitu, berpangkat. Lah apa kabar om-omnya laki gue? Berpangkat semua, tajir melintir, kagak ada yang begitu. Kakeknya Mas Bagus pada orang pangkat semua, nikah 1 sampai meninggal. Nggak begitu semua, itu mah kesetanan. Itu mah jindasim. Iya, keluarga laki gue kan nggak ada yang kawin cerai begitu, say. Karena Mbak Atungnya dari suami gue sampai meninggal sama Mbak Uti. Itu gimana ngelihat turunan sebelumnya keles. Dan juga apa, gelap mata atau enggak, duitnya halal apa haram itu. Iya, kerasukan Jindasim gacor. Belum lagi sama yang RKKW. Lu tahu RKKW nggak, yang dari Medan? Bentar, gue mesti minum kopi dulu ya. Aduh, itu tahu nggak lu yang RKKW, sosok kegantengan, gila banget. Yang RKKW yang dari Medan. Yang dari Medan, sosok pengen kewong lagi, pengen jadi maskotnya poligami. Maskot poligami di Indonesia. Lu mau poligami jangan di Indonesia, coy. Hukumnya di sini nggak menganut itu. Iya, nggak menganut itu, tidak menganut hukum poligami. Tidak menganut di sini. Bukan, di sini hukumnya kawinnya 1, cerai dulu baru. Nggak ada poligami di sini. Memalukan itu. Itu dicibir anak-anaknya nanti. Kena cibir. Ya, Tuti kalau nggak suka keluar aja Tuti. Kalau nggak kamu saya eliminasi. Ya, kalau nggak bisa masuk ke room saya untuk mendengarkan pemberitaan yang udah viral, bukan gosip ya. Yang gue omongin yang udah viral, yang udah ada faktanya. Jadi bukan bergosip ini. Mengangkat fakta dalam berita ini adalah akun jurnalistik ya. Akun jurnalistik. Yang nggak suka keluar aja. Yang nggak suka dan munafik keluar aja. Ya, kayak Erna Yurika ini. Lu nggak suka Erna, keluar aja lu. Si Erna Yurika ini. Ya, kamu suka sekali juga masuk room saya komen-komen. Ngapain kamu? Saya nggak undang kamu ke sini kok. Di sini yang saya omongin itu adalah hal-hal yang sudah viral. Jadi sudah ada faktanya, bukan bergosip. Ya? Naik. Ini siapa? Halo, Era Yurika. Halo juga. Aduh, maaf ya Angel, kamu bukan kamu yang mau Mamski undang, tapi nggak apa-apa. Ya udah, tidak apa-apa. Salam kenal aja ya. Iya. Tahu kan di roomnya Mamski ini adalah room yang mengangkat berita viral. Jadi kalau udah diberitakan, udah ada menjadi suatu pembelajaran, itu pasti akan aku angkat. Pasti. Siapapun dia, nggak peduli siapapun, mau pejebong juga nggak peduli. Oke? Kalau kamu nggak bisa nonton yang mengangkat pemberitaan karena kamu adalah antek-anteknya, keluar aja. Iya Virgo 27, hal fakta betul. Benar sekali.
Betul sekali. Gue paling benci orang munafik, Bo. Benci banget orang munafik. Nggak suka banget orang munafik. Dia begini-begini mau, tapi begitu udah jadi pemberitaan, diomongin nggak mau. Kenapa? Nggak mau dong kelihatan jelek. Nggak mau. Nggak mau dikatakan jelek, ya kan? Maunya selalu kelihatannya suci, bersih, kelihatan seperti yang paling baik. Padahal begini, begitu udah jadi konsumsi publik, bilangnya aib. Jangan kamu mempermainkan agama ya. Jangan kau mempermainkan agama. Ya. Iya Mbak Juwairiyah. Jadi jangan kau jual itu ya, kata-kata aib itu. Cuma menutupi kebusukan kalian. Mentang-mentang ada seolah-olah kayak ini aib, gibah. Kau pakai dua kata itu, jaga dulu perilakumu sehingga tidak menjadi konsumsi publik. Jangan kau jual-jual agama kita ya. Jangan kau jual-jual agama kita padahal kau enak-enak di belakang, terus kau menyimpang. Ada aliran dana yang dicurigai dari BJB. Kemungkinan besar itu untuk setoran. Ini yang mau saya angkat juga. Iya, ujung-ujungnya bikin penistaan itu namanya. Itu penistaan agama itu, sayang. Itu. RK juga zolim, Mam. Guru honorer mengkritik langsung dipecat. Ya itulah makanya, karena udah kemakan uang setan, sayang. Uang setan udah kemakan. Kamu lihat nasibnya kayak apa? Kamu lihat gak nasibnya kayak apa? Mereka itu yang paling munafik, kaum munafik, memakai uang rakyat. Ya, udah memakai uang rakyat, bertingkah pola seperti orang yang paling alim, mempermainkan agama kita. Coba kalian lihat nasibnya kayak apa. Gak cuma harta, benda yang hilang, banyak yang hilang yang lainnya nanti. Sudah jelas-jelas udah dapat satu musibah besar ya sayang. Biarpun itu sangat-sangat Mamski sesalkan. Sangat Mamski sesalkan. Kenapa bisa diambil dengan cara seperti itu? Gitu loh. Yang kemarin berapa tahun yang lalu itu tenggelam. Itu sangat sedih banget Mamski. Kayak aku tuh berpikir ini pasti ada yang gak bener nih. Banget gak bener di dalam keluarga itu. Ada sesuatu. Ternyata begajulan banget bapaknya, gila loh. Tahu nggak kombinasi yang paling dahsyat itu apa? Orang dikasih jabatan, tapi dia itu penggatal. Itu kombinasi yang paling parah itu. Kamu tahu kenapa orang bisa ngembat duit orang, duit rakyat? Karena punya sifat penggatal, tidak bisa setia, dan hai Ruli Morris, welcome. Dan dia harus punya banyak ini untuk ngempanin satu-satu. Gue pakai bahasa gue ya. Itu yang terjadi di Konoha ini. Orang-orangnya nggak bisa setia, muka dua di Konoha ini, tapi berkedok pakai bendera sesuai ajarannya masing-masing. Sok ngomongnya itu yang paling bersih suci, padahal punya simpenan, bukan simpenan bank, Bo, simpedes. Akhirnya perlu dana. Di situ yang dia harus cari ekstra di luar dari gaji dia. Kenapa? Karena keluarga juga kemaruk. Sandwich generation. Ngempanin emak, bapak, kakak, adik, semua diempanin. Itu masih saudara. Yang paling parah nyedot itu simpedesnya. Paling parah. Bo, gimana nggak mau hancur, say? Kalau semua orang yang kita pikir intelek, punya pendidikan tinggi, terus menjabat lagi, bayangkan memegang kepercayaan masyarakat, tapi
Hobinya koleksi yang di bawah pusar itu, alias kue apem busuk. Lu ngebayang gak sih betapa banyak duit yang harus dia sediakan buat hobinya itu? Bayangin, kayak begitu kita di sini sayang. Udah gitu, parahnya lagi si Konoha ini ada lagi orang-orang yang pinter bikin hukum sendiri. Hukumnya lebih tinggi daripada yang lain, Bo. Hukum yang menciptakan kita semua. Karena dia ngerasa dia sudah mewakili, saya bisa berbicara atas nama pencipta kita. Bikin hukum sendiri. Nggak apa-apa kawin, nggak usah kasih tahu istri lagi. Gila nggak lu? Nggak apa-apa kawin aja katanya. Nggak perlu izin. Embel gedes ya. Waktu mau nikahin istri yang awal, yang pertama aja ngejarnya setengah mati. Udah banyak 3 huruf, penyakit 3 huruf mah udah banyak, say. Udah banyak penyakit 3 huruf mah. Guys, ini tuh enak banget nih, Nespresso yang festif. Ini gue lagi mau merayakan tahun baru sama kalian, jadi gue pakai Nespresso yang festif yang kayak gini. Ini punya aku belum cuci ya. Nih, ini yang festif, kita merayakan dulu ya sambil kita ngobrol ya. Apa tuh? Istri udah cantik, kan udah gue bilang itu punya hobi. Beda orang-orang kayak begitu itu punya hobi, punya kelainan ya, menurut gue kelainan. Karena kan hobinya kan nguak-nguak yang di bawah itu loh, gitu. Kue apem itu. Jadi udah ada kelainannya. Yang itu sama Inaro juga sama. Itu sebenarnya udah ada kelainan semua. Udah nggak bisa, mungkin hobi jajan sebenarnya. Hobi jajan, iya. Kan kalau yang laki-laki normal kan nggak kayak begitu, say. Itu nggak normal, itu bukan laki-laki normal, sayang. Ya, jangan kalian pikir itu laki-laki normal ya, say. Nggak normal kayak begitu. Sangat tidak normal. Ya, sangat-sangat tidak normal. Ntar dulu, gue mau minum kopi, sayang. Kita mau ambil yang ini aja ya. Nggak normal. Kalau laki-laki normal dikasih pasangannya yang baik, pintar, penyayang, dengan segala, ya sekarang gini loh, say. Lu mau punya yang sempurna itu kan gak mungkin. Tiap orang itu kan punya kekurangan, say. Sama si lakinya juga punya kekurangan. Banget malah gue bilang. Kekurangan lu malah lebih banyak lo. Iya kan? Ini keluarganya. Oh, saya teman baiknya. Saya selalu WA sama Mawa. Kamu kenapa, Liana? Ada masalah sama kamu? Naik ke Liana. Mau ngobrol. Naik aja, Liana. Soalnya dia bisa klarifikasi. Nggak perlu jadi keluarga untuk bisa klarifikasi. Saya temannya Mawa. Ini Liana mana nih? Naik dulu, Liana. Kamu udah saya invite. Naik. Jangan cuma komen aja ya. Putri G10. Single mom. Wow, single mom. Tahu dong ya, berarti perasaannya istri yang diembat suaminya sama orang. Iya, aku sampaikan ya. Aku selalu WA tiap hari. Hampir tiap hari WA Mawa. Karena Mawa memang butuh dukungan saya. Ini yang single mom ini nanya saya siapanya ini, kamu naik aja. Mana orangnya? Kok nggak naik dia? Kan dia pengen tahu nih. Kok nggak naik? Mana dia?
Naik dong kau. Kau naiklah, udah ku invite itu. Naiklah kau, Liana. 2 kali di invite, masih ada nggak dia orangnya nih? Kak, lipnya nanti aku spill. Takut dia, Mam. Alah, cemen kau. Ngomong aja lu bisanya lu. Takut. Ya itulah orang. Dia sendiri single mother katanya, single mom. Berarti kan tahu rasanya itu kayak apa. Suami kita kehilangan suami, diambil orang apalagi. Kayak apa rasanya. Udah dibela-belain sampai nikah. Ya kan? Mana tuh si Liana, kok nggak mau naik sih? Jago ngomong doang lu, naik aja nggak mau. Hah? Ini bisa dengan Apa tuh yang? susu merah. Iya. Ada nggak di situ? Kurang, susunya kurang. Sumpah guys, gedek banget gua. Ntar ya. Tahun baru mah, tahun baru juga. Apa tuh mesin apa itu kakak yang hitam? Ini Nespresso. Yang ini buat bikin susunya tuh. Pagi. Ya, ini buat mesin, ini buat bikin susu, say. Apanya? Harga mesin espresso. Sama ininya. Sama mesin susunya 5,7. Ininya 1,5 kalau nggak salah deh. Ininya 3,9 apa? Terus, nah ini buat ini madunya nih, ini madu. Makanya Mamsi suka pakai apa namanya? Madu tuh, nih guys. Nih, ini madunya nih, suka banget Mamski. Kopi pakainya madu. Tahun baru guys.
Semuanya baru, say. Kita perbarui rumah biar cantik, biar betah, biar cocok ya kan? Yuk balik lagi ke sana sambil kita ngobrol. Abis itu kita bakalan spill skincare. Kopi apa tadi, Mams? Kopi Nespresso. Kalau biasanya Mamski suka juga pakai yang bubuk, say, dari kopi Arabica. Nih yang bubuk ini nih. Ini bikin sendiri pakai mesin giling. Gilingan kopi sama bubuk Arabicanya enak banget. Kalian mau? Jadi bikin kopi sendiri gitu loh. Oh nih kayak gini nih. Mana? Nih ada mesin gilingan kopinya. Mesin gilingan kopi. Kayak gini nih. Aku sukanya Arabica. Nih kalau mau aku masukin. Di cup kecil. Ya ini loh, say. Kopi Nespresso. Kalau kopi Nespresso itu belinya di butiknya dia, di tokonya. Nespresso Coffee itu kayak yang ini, yang limited edition yang ini. Dalamnya biji kopi. Nah, ini bukan dapur, say. Ini bukan dapur, itu coffee corner. Ini coffee cornernya. Itu coffee cornernya dapur aku ini. Tuh. Nah ini baru dapur nih. Dari sini. Nih, nah itu dapur aku tuh. Jadi dapur aku tuh. Nah situ itu untuk masaknya. Microwave. Baru kesini ke coffee corner. Kayak gitu guys. Jadi kalau dilihat tuh dari jauh kayak gini nih. Ntar loh. Nah, kayak gitu. Pagi. Seperti itu. Jadi kalau dari sini, ini aku bikin untuk dapur, meja makan, sampai ke sana ke ujung. Ke ujung itu ada coffee corner. Seperti itu. Yuk. Mari kita sekarang. Ini yang lama. Ini apartemen Mamski yang lama, say. Yang kemarin dirubah, dibuang yang desain lama, ganti desain baru. Ini bukan apartemen baru, ini tuh desainnya yang baru, interiornya baru ganti semua. Pagi sayang. Gitu, say. Tuh lihat. Ini ada game sequence. Itu ada buat apa, nah ini nih buat permen jahe. Gitu. Itu mesin kopinya dari Nespresso. Nah, kalau mau ke atas ini yang tehnya TWG. Kalau kamu misalnya pengen ngeteh, kalau mampir ke rumahnya Mamski tuh, nah itu ada pojok tehnya di situ. Itu di bawahnya untuk kopinya. Kayak gitulah. Jadi misalnya ada tamu, pojokan sini nih buat kita ngopi, ngeteh, main game, baca buku yang lucu-lucu. Karena Mamski suka rumah yang apa ya, yang cozy, suka banget yang bersih. Gitu loh, say. Terus ini kita bisa dengerin musik juga nih. Kita dengerin musik bisa dari sini ya. Kita
dengerin musik. Kita dengerin musik. Coba kita dengerin musik dulu ya. Sepi banget nih. Jangan sepi dong. Yang chargeran lain mana sih yang? Kabel-kabel chargeran ada berapa tuh di tas kamu? Coba keluarin semua deh yang, tolong yang. Cari apa? Chargeran yang putih. Aku kerja Jumat udah nggak ada. Apa hari Rabu? Kabel-kabel taruh di mana ya? Oh ini, ya Allah. Ayang berarti bawa satu ya, di sini toh. Oke. Aku punya sendiri. Iya. Nih punya aku. Oke, ada di sini. Gua nggak lihat lagi. Ini punya aku satu-satunya. Nah, musik. Kita dengerin ini ah. Kita dengerin lagu Rungkat ah. Nih. Wah, mati say. Bayang. Hidup kok. Gak nyambung ya. Oh, bluetoothnya mati. Bentar ya. Bentar, bluetoothnya mati say. Mana sih? Nah. Dah, lagunya cukup. VT yang baru aku tayangin kemarin. Ini lucu banget sih. Lens tuh hadiah 120 juta. Bener nggak? Nggak tahu. Nggak tahu tuh siapa yang beliin. Yang ini. Ini tasnya Aura kasih ini harganya 240 juta. Ibu tahu banget. Ibu pedagang banget ya, Bu ya. Bu, warisan jadi nggak tahu harga. Hah? Warisan. Siapa yang beliin? Adalah warisan. Gua kan Aura kasih. Iya. Gue tuh inget ya, zaman dulu tuh. Jadi ada banyak orang-orang ya yang teman-teman gitu ya, teman-teman ya pas lagi nongkrong gitu kan. Itu ngobrol berandai-andai kalau seandainya kita itu dapat uang setan. Uang setan tahu dong. Ini lipstiknya sayang. Nah. Dari O2O nomor M14, ntar aku masukin ya. Ya kan kalau dapat uang setan gimana lu tiba-tiba lu ada yang ngasih lu 10 miliar M. Zaman dulu kan kayak 10 miliar itu kan kayak gede banget gitu ya, say. Hah, gila. Gimana ya kalau dapat 10 miliar kayak gitu? Udah, bilang aja warisan. Ada yang ngomong gitu. Ada, say. Ada yang ngomong kayak gitu, say. nih. Ini O2O nih, aku masukin dulu ya. O2O lipstick ya, lip ya. Jadi ini endul banget, say. Sumpah, endul Lah ini gue jadi apa di sini ya? Gue jualan lah. Gimana sih lu? Ya jualan lah. Ya kayak Indra Bruggman, kayak Bunda Maya. Kau ngapain? Udah mantep pokoknya mamku. Ya bagus kan? Ambil ya sayang. 14 detik lagi ya. Abis ini aku spill skincare. Sementara yang ngomong say, mukanya kayak jamban gue. Muka lu kayak jamban gue, lu ngomong begitu, ajaib lu. Oke. Habis. Mantap kan, Mbak Kaniki kapan? Kasasi dia. Dia lagi kasasi. Udah ya sayang? Enggak dijual saya kacamata. Adidas ini. Beli aja di di optik-optik.
cari. Yang udah masukin alat blender silakan. Yang udah ambil lipstiknya silakan. Payment, langsung masukin keranjang dan payment. Lucu ya, Say. Ada yang punya akun dengan nama Mustafa Atar. Dia sendiri ngomong kayak begitu. Dia nggak tahu dengan siapa dia berbicara. Lucu banget, sumpah. Kamu kerjanya apa, Mustafa? Artis itu harusnya jadi brand ambassador. Nah, lu pikir gue 2 tahun sama Presley Skin apa? Ya selain gue pakai, gue afiliatornya, gue partnernya dan brand ambasadornya. Ngomong tuh, ya otaknya diambil dulu, jangan taruh di toilet. Diambil dulu otaknya, jadi bisa connect. Ngomong kok ya, suka aneh ya orang itu ya, ajaib. Oke. Kemana dia? Masih nangkring nggak di room gue? Hai Ruli Morris, welcome. Masih nangkring nggak dia di room aku tuh? Mana dia itu si Mustafa itu? Masih nangkring? Ada dia masih di situ di dalam. Mana dia? Udah pergi dia? Aduh Tuhan. Oh Tuhan, mohon ampun. Lipstick kok endul macam bakso aja, endul dong. Lipstick menurut gue kalau barang-barang yang cucok meong tuh gue kasih komennya endul gitu. Endul. Dulu aku liputan kakak masih umur berapa ya kak? Yang mana? 8plus.com. Mams kenapa pindah? Enggak lah, gue nggak pindah. Oke, yang masih ada di roomnya Mamski boleh komen dulu, tap layar dulu, let's go. Jadi ini ada sesuatu yang lucu sih menurut Mamski. Aduh. Jadi dalam videonya yang aku tayangin, halo Mbak In ya, yuk naik ya. Sebentar ya guys, gue naikin dulu air tidur. Hai lahir kembali, welcome. Priscilla, welcome semuanya sayang. Udah kali-kali loh guys. 40 juta. Oh, ini berapa aja Ini kira-kira? 45 juta. Kalau ini Bisa jadi. Cepetan guys, ambil. Kenapa sih orang suka koper yang mahal-mahal gini kan? Di pesawat kan juga dibanting-banting. Warisan Jess, aku mah gak suka. Dari siapa? Ya warisan lah. Bukan enggak. Orang kita lihat ke kamar mandi yuk. Kamar mandiku. Lewat mana nih kamar mandi itu? Gak ada pintunya? Oke ya. Lewat mana sih? Ini kali. Mana? Lemari. Yang mana? Ini toilet karena kan memang ruanganku kan kecil kan. Yang aku gak begitu suka. Oh, jadi sunyi kamar Di mandinya. kamuflase lah. Keren. Di kamar mandi. Kan pertanyaanku satu. Salah. Kenapa wastafelnya harus 2? Dia bisa ngobrol atau siapa? Gimana nih? Kan kita orang biasa 1 ya, ini kenapa 2? Bukan hanya wastafel yang 2. Tapi Sikat giginya juga ada 2. Kenapa? Karena dia perempuan, tapi dia nggak bisa gimana ya, sesama perempuan gitu loh. Sesama perempuan itu kan kita harusnya lebih punya rasa empati karena kita perempuan gitu kan. Kalau gue digituin sakit kan.
kalau gue begituin orang, perempuan juga sakitnya pasti gue udah tahu rasa sakitnya gitu loh. Kalau orang yang punya hati nurani nggak bakalan mau nyakitin hati perempuan juga, karena tahu rasanya tuh sakit banget. Gitu say. Gue ini dulu deh. Apa Mbak In? Nyala AC. Betul Mam. Nah itu maksud Mamski ya. Jadi kayaknya orang-orang kayak mereka ini bener-bener yang parah banget sih, parah banget. Oke, kemarin tuh kan gue udah di eksfoliasi, lihat kalian ya, kinclong banget kan tuh, sampai mengkilat nih. Jadi ini eksfoliasinya aku udah dulu, nggak hari ini. Tapi teman-teman kalau yang mau, aku kasih lihat aja, aku spill aja. Untuk eksfoliasi kulit wajah tuh produknya kayak gini. Dan waktu di wawancara ya, itu ada podcastnya si Aka, dia wawancara, sempat ditanya tentang pelakor itu salah apa enggak. Dia bilang salah, tapi dilihat dulu katanya gitu. Kalau yang pakai perasaan sih nggak salah. Mana ada pelakor dikasih kategori yang cuma uang aja iya salah. Kalau yang pakai perasaan enggak, ya ujung-ujungnya bukan ujung-ujungnya, awal-awal mulanya ya uang lah ya. Adanya uang baru ada perasaan. Begitu ada uang baru ada perasaan. Gimana sih, nggak mungkin lah perasaan duluan jatuh cinta gitu, kayak sama anak muda gitu jatuh cinta. Nggak mungkin. Apalagi sama suami orang, kan kita bisa tahu dong begitu kita lihat ih laki orang, tutup perasaannya, tutup hatinya. Turunkan pandangan mata ke bawah. Iya tuh udah bener banget. Gak mungkin lah tiba-tiba perasaan, gak mungkin. Masa ada kategori pelakor kalau misalnya uang doang yang salah, tapi kalau ada perasaan gak salah. Perasaan itu dibentuk karena apa? Karena udah masuk uang dan masuk yang satunya itu. Sosis busuk ketemu sama apem basi. Ini lama-lama ala bisa karena biasa. Udah gitu terima transferan, baru jadilah keluarlah perasaan akhirnya. Itu pun kalau transferannya masih lancar. Kalau transferannya nggak lancar juga boro-boro mau.